Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Alia Semanto selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam, dan selamat siang teman-teman semua. Hari ini di video ini kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri Atina Febriani Sutrimo NIM 102200064 dan rekan saya Aulia Ja'far Sodik NIM 102200065. Hari ini kita akan membahas tentang asas dan prinsip hukum Islam di ranah hukum perkawinan dan muamalah atau hukum ekonomi. Langsung saja kita ke topik pembahasan. Topik pembahasan pada hari ini adalah pembidakan keilmuan hukum Islam, asas dan dasar hukum perkawinan, asas dan dasar hukum kewarisan Islam, dan asas dan dasar hukum muamalah atau hukum ekonomi. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, pembidangan keilmuan hukum Islam. Agama Islam adalah hidayah Allah bagi umat manusia untuk mengabdi kepadanya dalam upaya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagai bidang keilmuan, berperan penting dalam pembentukan dan pengembangan peradaban Islam, yaitu hukum Islam yang berkembang hingga melahirkan banyak ilmu seperti fikih, usul fikih, kuwait fikih, tarik tasyri, dan lain sebagainya. Objek material bidang keilmuan dan sumber paduan objek kajian hukum Islam berada pada bidang tataran keilmuan dan dua sumber utama yang diyakini sebagai wahyu Tuhan yang sakral dan transendental. Selanjutnya adalah upaya dalam pengembangan pengkajian pembidangan keilmuan. Yang pertama adalah pemanfaatan ilmu bentuk untuk pemahaman ulang ajaran Islam, mereformasi posisi beberapa ilmu bantu dari segi metode pengajarannya sampai pengembangannya. Ya, lalu perlu merekonstruksi kajian Islam di PTAI. Yang keempat, integrasi keilmuan umum dan ilmu agama. Yang terakhir, mengembangkan disiplin ilmu keislaman dengan cara menjadikan ilmu bantu sebagai alat analisis atau metodologi. Selanjutnya adalah asas dan dasar dalam hukum perkawinan. Pernikahan merupakan kebutuhan naluri fitriyah pada satu sisi, dan sisi lain merupakan hal yang baik, yaitu ibadah. Selain itu, perkawinan adalah suatu akad suci yang mengandung serangkaian perjanjian antara dua pihak, yakni suami dan istri. Berikut ini adalah prinsip dalam perkawinan. Yang pertama adalah prinsip muasyarah bil ma'ruf, yaitu keluarga dalam rumah tangga dibuktikan adanya akad perkawinan yang sah, maka keduanya harus mengikat erat dan saling memberi dan menerima. Yang kedua adalah prinsip mawadah warohmah. Mawadah berarti cinta kasih, sedangkan rohmah bermakna kasih sayang. Jadi mawadah warohmah terbentuk dari suasana hati yang ikhlas dan rela berkorban demi kebahagiaan pasangannya. Yang ketiga adalah prinsip kebebasan perempuan dalam memilih calon suami. Islam melarang wali memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anak perempuannya atau saudara perempuannya tanpa izinnya, karena pemaksaan dapat membawa penderitaan dan kehancuran. Lalu yang terakhir adalah prinsip saling melengkapi dan melindungi. Dalam kehidupan suami istri pasti saling membutuhkan, sehingga harus dapat berfungsi memenuhi kebutuhan pasangannya, ibarat pakaian menutup tubuh. Yang selanjutnya adalah kaidah praktis hukum perkawinan. Yang pertama adalah larangan menikah dengan calon pasangan agama lain. Jadi haram bagi pria muslim untuk menikah dengan wanita non-muslim. Begitu juga sebaliknya, jika dilakukan, ikatan yang ada adalah palsu dan rentan tidak terikat oleh tali Allah. Yang kedua adalah kebolehan memandang perempuan yang dipinang. Boleh memandang apabila keluarga perempuan telah menerimanya sebagai calon suami putri mereka. Dengan begitu si peminang mengetahui kondisi pasangan yang akan hidup bersamanya. Yang ketiga adalah memilih calon suami istri yang muslim. Anak keluarga merupakan embrio sekaligus tiang penyangga bangunan masyarakat Islam. Oleh karena itu, keluarga muslim harus pandai memilih calon suami atau istri.
Yang keempat adalah mahar dan perkawinan. Pria wajib memberikan mas kawin ya sebagai nihlah, yaitu pemberian yang ikhlas dan sepenuh hati. Hal ini itu merupakan rasa awal kesetiaan suami kepada istrinya dengan dipersepsikan dan ilustrasikan pemberian ikhlas dan penuh kasih sayang. Yang terakhir adalah antaradin atau saling mencintai. Antaradin adalah saling menerima atau saling mencintai, dapat dijadikan bekal untuk melangsungkan bahtera perkawinan kelak. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Aulia Ja'far Shodiq. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Atina. Azas dan dasar kewarisan Islam. Mengenai azas kewarisan, terdapat beberapa poin penting dalam kajian normatif kewarisan Islam. Pertama, keadilan. Dalam pembagian warisan sampai pada persoalan saling menerima dan memberi atau melakukan perdamaian antar pihak yang menerima warisan adalah sangat baik. Kedua, perdamaian. Dalam pembagian warisan dibutuhkan kebesaran hati dan keterbukaan antar anggota keluarga agar perselisihan yang mungkin saja terjadi dapat dihindari. Ketiga, ta'awun. Dalam keluarga bervariasi status ekonominya. Apabila yang berkecukupan dengan hati yang ikhlas menyerahkan bagian harta warisan kepada keluarga yang serba kekurangan. Azas dan dasar muamalah. Allah menghalalkan jual beli karena salah satu kebutuhan masyarakat. Dalam hukum ekonomi syariah terdapat beberapa prinsip, yaitu 1. Prinsip tauhid, yang mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan sama esensialnya dengan hubungan kepada Allah. Kedua, prinsip khilafah. Nilai khilafah ini akan terimplementasi dalam terjalinnya ukhuwah dan persamaan, terhindar dari perilaku yang mengandung unsur-unsur kezaliman, dan tidak terjadinya proses eksploitasi yang merugikan orang lain. Ketiga, prinsip keadilan, yang terimplementasikan dalam perilaku yang tidak hanya didasarkan kepada ayat atau dalil Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi juga didasarkan kepada prinsip keseimbangan dan keadilan. Dasar ekonomi Islam. Di antaranya, 1. Ekonomi Islam ingin mencapai masyarakat yang berkehidupan sejahtera dunia dan akhirat, yakni tercapainya pemenuhan optimal berbagai kebutuhan jasmani dan rohani yang seimbang, baik bagi perorangan maupun masyarakat. Kedua, hak milik relatif perorangan diakui sebagai usaha dan kerja secara halal dan dipergunakan untuk hal-hal yang halal juga. Ketiga, dilarang menimbun harta benda menjadikannya terlantar. Keempat, dalam harta benda terdapat hak kaum miskin yang selalu meminta dan oleh karena itu harus dinafkahkan sehingga dapat dicapai pembagian rezeki. Kelima, pada batas tertentu hak milik relatif tersebut dikenakan zakat. Keenam, perniagaan diperbolehkan, akan tetapi riba dilarang. Ketujuh, tidak ada perbedaan suku dan keturunan dalam bekerja sama. Dan yang menjadi ukuran perbedaan adalah prestasi kerja. Tujuan ekonomi Islam menyediakan dan menciptakan peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi. 2. Memberantas kemiskinan absolut, memenuhi kebutuhan dasar bagi semua individu masyarakat, mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.